Masuknya Yesus ke dalam sejarah manusia membuat segala sesuatu menarik. Tuhan yang dibalut kulit. Injil Yohanes menjelaskan kedatangan Yesus ke dalam dunia seperti ini. Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang ke dalam lingkungan kita. Tuhan tidak meneriakkan pesannya dari surga, sebaliknya dia menjadi seperti salah satu dari kita. Jika Tuhan egois dan merasa tak aman, dia akan datang dalam pusaran cahaya, pujian para penggemar, dan musik latar yang akbar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dan ini menjadi pola untuk seluruh hidupnya. Apa yang dia katakan dan lakukan. Dia tidak terlahir di istana. Dia terlahir dalam kandang, di sini di Bethlehem. Dia tidak terlahir dalam keluarga yang mapan. Sebaliknya, keluarganya berada dalam pelarian dari penganiayaan Raja Herodes. Yesus melewatkan banyak masa kecilnya di sini, di Mesir, sekitar 3,5 tahun dalam ruang bawah tanah seperti ini, di samping sumur. Kita kerap lupa bahwa Yesus pernah menjadi pencari suaka yang hidup di negeri asing, yang keluarganya takut mengalami penganiayaan jika pulang ke rumah. Melalui 4 Injil, kita tahu banyak tentang kelahirannya, lalu tentang pelayanannya setelah dia berusia 30 tahun. Saya sangat penasaran dengan tahun-tahun di antaranya. Bagaimana rasanya bagi Yesus bertumbuh di Nazaret, di jalanan seperti ini? Bagaimana dia waktu remaja? Apakah dia pernah ditindas karena selalu ikut aturan? Apakah dia pernah ikut kegelapan? Apakah dia pernah jatuh hati? Apakah ada yang pernah naksir kepadanya? Bisa menyenangkan berspekulasi tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun bagi saya, dari yang bisa kita ketahui, yang terpenting adalah ini. Tuhan menjadi manusia untuk menghidupi yang takkan bisa kita hidupi dan untuk mati dalam kematian yang takkan perlu kita hadapi. Dan inilah yang terutama, jika Yesus hanya dalam misi penyelamatan, dia bisa datang ke bumi kapan saja sebagai orang dewasa dan memberikan hidupnya bagi kita. Namun kita memiliki 33 tahun Tuhan ada di bumi. Selama 33 tahun itu, Tuhan membangun hubungan dengan manusia, menunjukkan penerimaan pada yang terbuang, menunjukkan kasih bahkan pada musuhnya, dan membawa kesembuhan bagi mereka yang bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Yesus menunjukkan seperti apa Tuhan sebenarnya. Saya pernah bicara tentang ular itu, ular yang dapat bicara dan mengecoh pikiran Adam dan Hawa. Ini menunjukkan bagaimana kita dapat ditipu sehingga meragukan kebaikan Tuhan atau meragukan bahwa Tuhan dapat dipercaya. Saya memandang cerita Injil sebagai 33 tahun Yesus membuktikan betapa dapat dipercayanya dia. Mulai dari kedatangannya yang sederhana hingga kematiannya yang kejam, dia mengalami semua yang kita alami. Rasa sakit yang kita rasakan, kesukaran, dan pencobaan yang kita lewati. Dia melalui semua itu dan dia tidak berbuat dosa. Dia mengalami pencobaan dan pergumulan kita. Dia benar-benar berjalan dalam sepatu kita. Bagi saya, dia lebih dari sekedar teman yang baik. Dia lebih dari sekedar guru yang baik. Dia juru selamat saya, dan dia melakukannya dengan kerelaan. Semua yang terjadi pada hari-hari sebelum dia disalibkan, begitu penting dan begitu nyata. Dengan sukarela, dia pergi ke Yerusalem, meski tahu bahwa dia menuju kematiannya. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa untuk rasa takutnya dan apa yang akan terjadi. Di bawah pohon seperti ini, dengan latar kota di belakangnya, dia berlutut dan berseru kepada Bapanya yang di surga. Dia berseru kepada Bapanya hingga dia secara harfiah berpeluh darah karena kecemasan yang dialaminya. Untuk apa Yesus berseru? Jika ada cara lain untuk menawarkan pengampunan dosa, cara lain untuk mengingatkan manusia siapa mereka, cara lain untuk membawa kesembuhan bagi orang yang hancur, mari lakukan itu saja. Kita tak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang telah Yesus lalui demi kita. Sementara konsep agama lain tampaknya berfokus pada cara meraih Tuhan dan membuat Tuhan tetap senang. Cerita Alkitab, cerita Yesus adalah tentang perjalanan panjang yang bersedia Tuhan tempuh untuk menjangkau kita.